Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Iya, Bu. Doa selesai. Gimana hari ini, sehat? Sehat, Bu. Baik, sekarang Ibu akan absen dulu ya. Muharamita, Hadir, Bu. Molinar, Hadir, Bu. Intan Fajrina. Hadir, Bu. Ada yang nggak hadir? Ada, Bu. Siapa yang nggak hadir? M. Nur, Bu. Kenapa nggak hadir? Katanya bantu papanya, Bu. Oh iya, ada surat? Nggak ada, Bu. Besok kalau misalkan nggak hadir, suruh kirim surat ya, suruh tulis surat. Oke, Bu. Baik, kita langsung aja ke materi kita pada hari ini, yaitu tentang pembelajaran kolaboratif daring ya. Sebelum Ibu jelaskan, ada yang tahu di sini kolaboratif daring itu apa? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu ya? Oke, kalau nggak tahu sekarang dengarkan ya. Pembelajaran kolaboratif daring ini merupakan kegiatan yang beranggotakan pendidik dan peserta didik sekolah yang saling bermitra dan dari berbagai wilayah negara dari kelas maya atau cyber classroom yang dibangun bersama dalam bentuk website. Yang pertama ada pengertian kelas maya atau virtual class, yaitu lingkungan belajar yang diadakan tanpa tatap muka langsung antara pengajar dan siswa. Jadi kita melaksanakan pembelajaran tanpa ada tatap muka. Ya, seperti yang sekarang kita laksanakan ya, karena ada kendala COVID-19. Oke, kemudian selanjutnya ada jenis-jenis kelas maya. Di sini kelas maya dibagi dalam beberapa jenis. Yang pertama adalah ada LMS, yaitu Learning Management System. Nah, apa itu LMS sendiri? Merupakan software atau perangkat lunak yang digunakan untuk perencanaan, pengiriman, serta pengolahan kegiatan pembelajaran. Contoh yang di LMS ini yaitu yang pertama ada Sabah Software, Apex Learning, kemudian Blackboard, Interlearn, dan sebagainya ya. Ada yang udah pernah belajar di LMS ini? Belum, Bu. Belum ya? Contohnya kayak mana, Bu? Contohnya itu kayak Blackboard. Oh, pernah, Bu. Website Blackboard tuh kayak mana? Pernah, Bu. Gimana menurut kawan-kawan yang udah pernah belajar di situ? Apakah ada kendala di situ atau memang ya belajar yang sangat menyenangkan gitu? Kalau bagi saya ada kendala, Bu, karena saya kurang bisa pakai itunya, ribet. Oh iya, mungkin nanti pas pengiriman tugas atau apa itu diinformasikan tuh agak telat gitu ya? Iya, Bu. Ya, selanjutnya kita yang lanjut yang nomor 2, yaitu ada LCMS. Apa itu LCMS? Kepanjangan dari Learning Content Management System. Di sini dia bekerja untuk membuat, mempengaruhi, mempublikasikan atau mengolah isi dari suatu sistem yang terorganisir di internet. Dia cara kerjanya yaitu pertama dari ada information, kemudian ada instruksi atau instruction media, kemudian delivery. Selanjutnya juga ada yang dari delivery pertama, habis itu baru ke media, ke instruction dan informasi yang terakhir ya. Kita lihat contohnya di sini. Contoh LCM itu adanya Claruland. Mungkin kita belum pernah ya masuk belajar di Claruland itu. Selanjutnya kita akan lihat LSN. SLN itu adalah Social Learning Network ya. Social Learning Network ini merupakan perkembangan lebih lanjut karena skala sosial yang lebih besar, maka kemungkinan juga bisa menyebabkan perubahan sikap dan perilaku para peserta, walaupun tidak semua peserta. Contoh aplikasi yang paling populer ini adalah Edmodo. Mungkin anak-anak udah pernah belajar ya di Edmodo. Yang udah pernah masuk belum di Edmodo? Udah, Bu. Udah. Kayak mana sistem Edmodo itu? Agak sulit lah, Bu, karena kan kami belum cuman sebagian
pertengahan belajar kami cuma pakai Edmodo, jadi nggak tahu Oh keseluruhannya. iya iya iya. Tapi setidaknya udah pernah lihat lah Edmodo itu seperti apa gitu ya. Udah, Bu. Iya baik. Kemudian ada tujuan tentang kelas maya ini, ternyata dia ada juga tujuan-tujuannya. Yang pertama, menciptakan pembelajaran yang bisa berlangsung kapan saja. Itu kan kita kalau misalkan nggak masuk kelas ya, kita bisa melaksanakan pembelajaran itu di mana aja dan kapan aja gitu. Kecuali nanti ya kalau misalkan kita lagi di luar yang mempengaruhi ya karena terlalu bising kita nggak bisa belajar gitu ya. Tapi kan tidak mengganggu aktivitas kita lainnya, kecuali ada guru yang minta untuk membuka semua videonya ya, jadi kita harus bersiap-siap sedikit. Dan yang kedua, untuk meningkatkan keterampilan penggunaan teknologi IT. Nah di sini kalau untuk meningkatkan keterampilan bukan hanya pada siswanya tapi juga pada gurunya. Terkadang ada guru yang juga belum pernah memakai, maka mereka dengan memakai aplikasi ini yang kita pakai di kolaboratif daring ini, sehingga guru itu jadi bisa gitu. Dan kemudian ada lebih memaksimalkan kemampuan pribadi masing-masing walaupun di luar kelas tatap muka atau kelas langsung. Nah ini jelas ya, memaksimalkan kemampuan pribadi masing-masing. Nah di kelas maya ini juga ada beberapa manfaat di kelas maya. Yang pertama, materi lebih luas dan beragam. Pembelajaran disesuaikan berdasarkan kebutuhan siswa. Kemudian mempersingkat waktu tanpa perlu pergi ke kelas ya, itu lebih jelas ya bagi kita ya. Nggak apa-apa kalau misalkan masuk itu time masuknya jam 8, kita masuk jam 8 nggak apa-apa, nggak ada telat-telat. Kalau kita sekolah masuk jam 8 kita kan nggak bisa tuh pergi jam 8 ya. Kemudian menghemat kertas, kita cuma perlu gadget aja kan, kita perlu gadget, kita perlu data. Kalaupun ada catatan kita bisa catat di note HP kan, jadi nggak perlu kita pakai kertas, nggak perlu kita pakai pulpen. Yang kemudian peduli global warming, jadi siswa tidak perlu menggunakan kendaraan bermotor untuk belajar karena siswa itu dari rumah ya. Kemudian mendeteksi kopas, kalau kita buat di sistem langsung kita bisa deteksi kopas. Tapi kalau misalkan tulis tangan, kalau guru yang periksa kurang bisa untuk melihat apakah ini kopas atau tidak gitu ya. Kemudian ada konektivitas, selama kamu terhubung ke internet maka tidak akan sulit untuk mendapatkan informasi. Tapi ini berpengaruh juga bagi anak-anak yang tinggal di misalkan pedalaman, karena jaringannya kurang jadi koneknya nggak pas ya, buffering gitu ya. Kemudian fleksibilitas, yaitu belajar di mana saja dan kapan saja, itu seperti tujuan kelas maya tadi kan. Kemudian interaksinya, evaluasi belajar dilaksanakan seketika dan mandiri. Kalau kita belajar di dari daring itu, kita bisa langsung lihat penilaian atau kita bisa langsung lihat skornya ya, tanpa harus diperiksa dulu secara manual oleh gurunya, karena itu kita periksa dengan sistem ya. Kemudian ada lagi yang bisa dibilang juga e-learning atau kelas maya dapat berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, penambahan atau pengayaan belajar. Yang kedua, pengganti sebagian pembelajaran. Yang ketiga, pengganti seluruh pembelajaran. Nah, di sini kita akan lihat beberapa fitur-fitur yang disediakan di kelas maya. Tentunya fiturnya sesuai dengan jenis-jenis kelas maya tadi kan. Nggak semua di kelas maya itu ada fitur yang sama. Pasti fitur itu berbeda-beda karena juga berbeda fungsinya. Ini yang secara umum aja dibilang fitur di kelas maya, biasanya itu ada apa aja ya. Yang pertama, ada konten yang terkait atau relevan dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, menggunakan metode instruksional, misalnya langsung contoh dan praktek untuk membantu belajar siswa. Menggunakan gambar dan kalimat sebagai elemen media untuk menyebarkan konten dan metode belajar. Selanjutnya
ada kelebihan dan kekurangan kelas maya. Dimanapun apapun yang kita pelajari, atau contoh kita belajar dari kelas langsung, atau kita belajar tidak tatap muka, itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya ya. Kalau di kelas maya ini, yang pertama kalau kita lihat keuntungannya, dia terdapat beberapa keuntungan ya. Seperti lebih menariknya proses pembelajaran karena interaktif, fleksibel dibandingkan dengan media lainnya. Mungkin merasa pelajaran ini lebih interaktif ya. Yang kedua, siswa tidak terikat tempat dan waktu sehingga lebih santai. Kan seperti yang Ibu jelaskan tadi, kita bisa akses di mana aja ya, asal kita ada HP dan ada jaringan terutama ya. Habis itu ada guru sebagai fasilitor, yaitu penyedia sekaligus pendukung dalam proses pembelajaran. Mungkin guru di sini lebih dominan menyediakan contoh, menyediakan materi untuk siswa. Nanti siswa sendiri yang akan berpikir, yang akan bertanya tentang materi tersebut, apa yang jadi kendala dalam proses pembelajaran ini gitu ya. Kemudian ada siswa lebih aktif mempelajari materi yang disampaikan oleh guru melalui website. Jadi siswa bebas browsing, bebas searching apa aja gitu ya, yang mungkin yang siswa belum tahu. Jadi mereka bisa browsing terus gitu. Kalau di sekolah kan mungkin kalau pembelajaran langsung dia kan ada mungkin tidak dibenarkan untuk membawa HP gitu. Kemudian ada pembelajaran bisa dilaksanakan kapan saja di mana saja ya, seperti tujuan dari tujuan dari kelas maya tadi ya. Kemudian kekurangan kelas maya. Nah, dibalik dari adanya keuntungan, ternyata kelas maya itu juga ada kekurangannya. Yang pertama, siswa dan guru harus koneksi internet karena kelas maya berbasis web. Tapi terkadang siswa lebih lebih menghabiskan internet itu bukan untuk belajar ya, karena lebih suka membrowsing hal-hal lain kayak gitu. Yang kedua, ada proses belajar yang sendiri, maksudnya individual ya, sehingga bisa mengurangi pembelajaran sosial antar siswa. Jadi siswa kan sendiri-sendiri itu di rumah, dimana mereka tidak bisa bertanya kepada siswa-siswa lain. Yang ketiga ada apabila siswa tidak hati-hati dan terjadi kesalahan materi, maka akan berdampak pada pengetahuan yang didapat siswa tersebut. Nah, apalagi kalau misalkan ada materi yang siswa itu tidak ngerti, memang sama sekali nggak ngerti, jadi mereka tuh browsing, mereka searching sendiri dan merasa oh ini jawabannya gitu. Padahal terkadang bukan seperti itu yang dimaksudkan dari materi tersebut gitu. Makanya di situ kan ada seperti salah pemahaman tentang pengetahuan atau tentang materi yang disampaikan oleh gurunya. Kemudian juga ada di sini kerugian untuk anak SD. Penggunaan internet yang kurang profesional bisa mengakibatkan penurunan kemampuan manual seperti menulis, menghitung, dan menggambar. Karena mereka hanya belajar lewat handphone ya, karena tidak sering menulis gitu. Jadi kan kalau anak-anak SD itu mereka harus lebih pinternya di manualnya gitu. Kalau kita kan kalau yang udah SMA itu tidak terlalu berpengaruh lagi ya, kita udah bisa nulis, udah bisa ngitung dan sebagainya. Kemudian ada satu lagi yaitu membutuhkan spesifikasi hardware, software sekaligus jaringan internet yang memadai ya. Ini jelas sekali butuh, karena kalau kita nggak ada HP dan nggak ada kuota dan nggak tahu cara mainnya, kita nggak bisa belajar di lewat daring ya, lewat kelas maya. Nah, sampai di sini yang Ibu jelaskan tadi, ada yang ingin bertanya? Ada Bu. Ada. Iya, silahkan, mau tanya apa? Dia kalau misalkan kelas maya itu ada pendukungnya, atau misalkan sesuatu yang bisa mendukung terjadinya kelas maya kayak gitu, atau komponen yang dapat mendukungnya, pendukung lah. Iya.
Nah, kalau kita bahas masalah komponen pendukung, jelas ada komponen pendukung. Di sini ada 5 komponen pendukung. Yang pertama, konten untuk pembelajaran, ada perangkat kerasnya, ada softwarenya, ada strategi komunikasi dan jaringan internet. Oh, itu Gitu. adalah konten pendukungnya. Wah, Jadi yang 5 konten ini kira-kira paham? paham Bu. Ya, baik ya. Nah, kalau sudah paham berarti ini udah paham semua nih. Insya Allah udah Bu. Ya, baik. Kalau udah paham semua, berarti sampai di sini saja penjelasan materi kita pada hari ini pada pertemuan pertama. Dan jangan lupa nanti materinya diulang lagi ya sampai rumah ya. Iya Bu. Karena kan minggu depan mungkin Ibu akan review selama 15 menit kita tanya jawab masalah materi ini. Mungkin ada nanti kawan-kawan yang sampai rumah nggak tahu gitu kan. Kalau di sini belum tahu mau nanya apa, sampai rumah udah bingung, pas belajar balik itu nggak tahu materi ini membahas tentang apa gitu. Jadi kita akan jelaskan di minggu depan selama 15 menit sebelum pelajaran dimulai ya. Ya Bu. Baik, kalau tidak ada yang bertanya lagi, cukup sekian ya Ibu rasa. Jadi Ibu akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.